Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa nastaghfirhu, dan kita memohon ampun hanya kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala kejahatan amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman. Karena ketika kita berbicara tentang iman, maka ini adalah suatu keyakinan kita kepada 6 perkara tersebut. Kalau seandainya nikmat iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita akan merasakan yang namanya malas dalam ibadah. Karena tidak sedikit ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan waktunya yang begitu banyak dia malas ibadah, dan lebih banyak waktu luangnya yang digunakan adalah untuk perkara yang sia-sia. Maka pentinglah nikmat iman ini, karena ketika seseorang sudah mengalami yang namanya kelezatan iman, maka akan berbicara tentang yang namanya tauhid dan berbicara tentang yang namanya akidah. Jika seorang muslim akidahnya, tauhidnya itu telah terbangun dengan baik dalam dirinya, mau perkara masalah apapun itu, dia akan senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setiap ujian yang diberikan untuknya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari tujuan ujian itu adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Karena yang namanya hidup itu pasti akan diuji. Karena tujuan ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk meninggikan level derajat kita ke level yang lebih tinggi. Jika kita diberikan ujian oleh Allah sebesar apapun ujian itu, tandanya hanya Anda yang mampu bisa menyelesaikannya. Maka ujian itu diberikan kepada Anda karena Anda yang mampu untuk menyelesaikannya, sedangkan orang lain itu belum tentu bisa. Dan nikmat yang kedua itu adalah nikmat Islam. Seseorang ketika dicabut nikmat Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hilang yang ada dalam dirinya, yaitu kenikmatan dalam ibadah, romantisme dalam ibadah. Sehingga ketika seseorang ingin mengerjakan ibadah apapun itu, entah itu baca Quran, entah itu sholatnya, ataupun ibadah yang lainnya, pada dasarnya orang itu akan terburu-buru dan tergesa-gesa, karena tidak bisa merasakan yang namanya kenikmatan dalam ibadah, tidak mampu merasakannya. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Karena sehat itu adalah mahal. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita diberikan suatu penyakit. Contoh kecil saja, diberikan penyakit sakit kepala, maka akan timbul dalam diri kita yaitu kenikmatan ibadahnya berkurang, yang biasanya begitu sangat lama sekali dalam membaca Al-Quran ataupun dalam ibadah yang lainnya. Karena mungkin jika ada satu penyakit tertentu itu, sehingga itu bisa mengganggu aktivitas ibadahnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar oleh Allah dan Allah berikan kepada kita. Karena hakikat dari nikmat itu bukan hanya sekedar diberikan harta. Karena hakikat nikmat itu bukan hanya sekedar diberikan jabatan dunia. Karena hakikat dari kenikmatan itu bukan hanya diberikan kelebihan uang yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat iman ini, nikmat Islam ini, nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Tak lupa juga solawat beriring salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, seorang Rasul yang tidak pernah ke Lampung, tapi namanya begitu sangat tersanjung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, para tabi'in dan keluarganya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa menegakkan risalah beliau hingga akhir hayat kita. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, kita ini adalah ingin pengakuan dan ingin diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita diakui oleh baginda Nabi, kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Karena nanti pada yaumil akhir, ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang mampu untuk menolong diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mensyariatkan pertolongan itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kelak kita diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak enak jika kita tidak diakui.
Contoh kecil saja. Ketika kita memiliki seorang teman dan teman itu sudah sukses memiliki suatu perusahaan yang besar. Suatu ketika kita ingin berkunjung ke tempatnya, ke sebuah perusahaannya. Ketika sampai di gerbangnya, di tempat satpam, ditanya, "Ada keperluan apa?" "Saya ingin bertemu dengan bos Anda." Akhirnya satpam itu ditelepon, "Wahai bos, ada yang ingin ketemu bapak." Ditanya, "Siapa?" "Teman bapak SMP, namanya contoh Fauji." "Saya tidak kenal dengan dia." "Pulanglah." Lihat, ketika kita tidak diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Karena tidak sedikit banyak umat Islam yang ada pada saat ini pada hakikatnya adalah hanya mengaku-mengaku Islam saja. Jadi Islamnya itu hanya KTP-nya saja, tidak dalam setiap perilaku dan amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, brother and sister fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang keutamaan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Yang namanya pedoman hidup itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam segala macam perbuatan kita. Karena Al-Quran ini adalah yang mulia. Karena hakikatnya Al-Quran ini adalah kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya Al-Quran ini bukanlah makhluk. Karena makhluk berbeda dengan kalamullah dan berbeda dengan penciptanya. Dan derajat Al-Quran ini jauh lebih tinggi daripada kita semua. Karena dari kemuliaan Al-Quran ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Sebagai salah satu contohnya adalah apa? Al-Quran ini adalah yang paling mulia, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dan menjadi pemimpin para malaikat. Al-Quran ini adalah yang paling mulia, yang diturunkan dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, menjadi rasul yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Al-Quran ini adalah yang paling mulia, yang diturunkan pada suatu bulan, yaitu bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Al-Quran diturunkan pada suatu malam, sehingga malam itu menjadi malam yang mulia, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi ketika Al-Quran ini diturunkan kepada siapapun itu, maka makhluk itu akan menjadi yang paling mulia. Lalu bagaimana jika Al-Quran itu berada pada dalam hati kita semua? Maka pastinya kita akan menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja keutamaan dari membaca Al-Quran itu sendiri? Yang pertama, dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani,
dalam kitabnya tentang bab keutamaan di halaman 667 tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Karena Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Karena Al-Quran ini, barang siapa yang selalu membacanya, yang mengamalkannya, yang memahaminya, yang mengkajinya, kelak dia akan mendapatkan syafaatnya. Karena Al-Quran ini akan menjadi penolong kita, baik itu penolong di dunia maupun penolong di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdamahu suratul Baqarah wa ilal Imran tuhajjani an sahibihima. Al-Quran dan ahlinya, yaitu orang yang mengamalkannya di dunia, akan didatangkan pada hari kiamat didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya akan membela orang yang mengamalkannya. Karena pada dasarnya Al-Quran ini mungkin di dunia ini tidak mampu yang namanya berbicara. Dan bagi sebagian para kaum kafir menganggapnya ini adalah sebuah rekayasa belaka. Tapi bagi umat Islam ini adalah suatu mukjizat yang besar yang diturunkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Yang kedua, dari hakikat keutamaan membaca Al-Quran itu adalah apa? Yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Semisalnya aku tidak mengatakan alif lam mim, kata Rasulullah. Tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya adalah apa? Bahwa Al-Quran ini adalah suatu amalan yang paling begitu besar untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya, jika kita mengamalkan sesuatu, mungkin pahala yang didapatkan hanya sekian dan sekian. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, kita hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru mengucapkan kata Bismillah saja, huruf ba-nya saja sudah 10 kebaikan. Dan seterusnya. Maka ini adalah peluang pahala yang begitu sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita sia-siakan kenikmatan ini, karena nanti ketika kita sudah tua, ketika kita sudah meninggal, dikhawatirkan
yang timbul hanyalah sebuah penyesalan belaka. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga adalah apa? Keutamaan dari membaca Al-Quran, yaitu adalah orang yang mempelajarinya dan yang mengajarkannya itu merupakan sebaik-baiknya manusia. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran itu bukanlah sebuah perkataan Nabi, sebagaimana yang telah sebelumnya dicemoohkan oleh para kaum kafir Quraisy pada zaman dahulu. Al-Quran bukanlah sebuah syair rekayasa belaka yang dibuat oleh manusia. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah akan selalu menjaga kemurnian dari Al-Quran ini. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya yang banyak yang namanya revisi, yang banyak yang namanya perbarui, tetapi tidak dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini dari zamannya 1400 tahun yang lalu sampai tahun yang sekarang di 2021 ini, kemurniannya tetap terjaga, dan eksistensinya dalam setiap perkembangan zamannya itu tidak pernah yang namanya ketinggalan zaman. Dan inilah kehebatan dari Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang keempat adalah apa? Kita tidak pernah bosan yang namanya membacanya. Kalau kita baca satu buku saja, buku yang lain, mungkin 1 atau 2 kali hatam buku itu kita merasa bosan. Tetapi ketika kita menghatamkan Al-Quran, apakah ada timbul dalam rasa bosan? Tidak. Sebagai salah satu contohnya itu adalah apa? Kita dalam sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada dalam Al-Quran. Apakah kita bosan dalam membaca surat Al-Fatihah? Selama 17 rakaat itu, 17 rakaat selama 5 waktu yang wajibnya saja? Tidak. Tidak pernah bosan. Dan ini adalah salah satu keutamaan Al-Quran. Selanjutnya, keutamaan dari membaca Al-Quran itu adalah apa? Al-Quran itu adalah sebagai obat atau penawar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini adalah sebuah obat penawar bagi manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Penawar obat sakit dan ketenangan dalam jiwa. Coba kalau kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, maka akan timbul dalam hatinya itu sebuah ketenangan dalam jiwa. Padahal masalahnya di luar sana itu belum selesai. Berbagai macam persoalannya, entah persoalan pekerjaannya, persoalan rumah tangganya, dan persoalan yang lainnya itu mungkin belum selesai. Tapi ketika kita sudah duduk di masjid, kita sholat 2 rakaat, lalu kita membaca Al-Quran, maka akan timbul dalam hati kita yaitu ketenangan dalam jiwa kita. Makanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang mengalami yang namanya suatu kegelisahan, kecemasan, kerisauan, beliau itu langsung membaca Al-Quran.
agar untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwanya dan kebersihan hati dalam pikirannya dan hatinya. Dan Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa sebagai obat. Bahkan ada suatu riset, ketika seseorang itu dibacakan Al-Quran, maka akan terjadi stimulus dalam otaknya itu adalah jauh yang lebih baik. Berbeda ketika ada seseorang yang didengarkan oleh musik, maka emosinya itu tidak akan stabil. Berbeda dengan membaca Al-Quran. Dan itu merupakan suatu kemujizatan dari Al-Quran, kemuliaan dari Al-Quran. Coba kita lihat, orang-orang yang membaca Al-Quran itu perasaannya tenang sekali, santai, ada ketenangan dalam jiwanya. Kadar rahmat Allah turun kepada hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang yang selalu mendengarkan musik ataupun yang lainnya, emosinya itu tidak stabil, lebih cenderung sering yang namanya marah-marah. Bahkan terkadang musik ini jika syairnya tidak bagus, tidak baik, yang ada malah menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi persoalannya. Nauzubillahi min zalik. Lalu dari keutamaan membaca Al-Quran apalagi? Selanjutnya yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Karena Al-Quran ini mampu meningkatkan derajat seseorang, meningkatkan levelnya seseorang. Siapa yang tidak kenal dengan Musa? Seorang anak kecil asal Indonesia, seorang hafiz yang telah menjuarai berbagai perlombaan hafiz yang berada di Timur Tengah sana. Ketika Allah mengangkat derajatnya, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, lihat Musa, yang hafal Al-Qurannya itu adalah Musa, tetapi yang mendapatkan kemuliaannya yaitu adalah apa? Orang tuanya juga, gurunya, dan teman-teman yang di sekitarnya. Lihat, yang hafal Qurannya Musa, tetapi yang diberangkatkan umrahnya itu adalah apa? Orang tuanya, guru-gurunya. Dan itu merupakan kemuliaan dari Al-Quran, mukjizat dari Al-Quran, yaitu mampu mengangkat derajat orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran ini adalah sebuah jembatan untuk interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ulama sufi pada zaman dahulu mudah doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena seringnya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga antara jarak dengan dirinya dengan Tuhannya tidak ada yang namanya pembatas. Sebagai contoh, misal ada seseorang yang berada di balik pintu ini, di balik pintu atau di balik tembok, dan kita berada di dalamnya. Seseorang ini mengetuk-ngetuk terlebih dahulu, memanggil kita, tetapi kita belum tentu untuk menyautnya. Mungkin kita tidak bisa mendengarnya ataupun yang lainnya. Tetapi ketika jaraknya itu sudah berhadapan langsung, maka interaksinya itu akan jauh lebih cepat. Makanya kenapa banyak ulama sufi itu yang dahulu
mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena jaraknya antara dirinya dengan Tuhannya itu tidak ada batas. Maka ketika setiap berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkaranya adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, brother and sister fillah, kapan terakhir kita yang namanya membaca Al-Quran? Jangan-jangan kita lebih banyak yang namanya membuka yang namanya gadget kita, yang membuka yang namanya HP kita, ditimbang membaca yang namanya Al-Quran. Hadirin brother and sister fillah rahimakumullah, maka sama-samalah ayo kita semua kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran ini. Jika kita belum mampu untuk yang namanya sekedar membacanya, minimal kita itu yaitu mendengarkannya terlebih dahulu. Setelah itu kita membacanya, mengkajinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian kata. Dan yang terakhir, sebagai statement penutup yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina laysa fi zawfi say'un minal quruni kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang kosong. Lihat rumah yang kosong, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, hampa hatinya. Begitulah perumpamaan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak pernah menstudikan Quran, yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Maka hatinya ini akan kosong, seperti rumah yang kosong. Yang akan terjadinya adalah apa? Maka akan timbul yang namanya debu, kotoran yang ada dalam hatinya, sehingga hatinya itu akan menjadi mati. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga ketika ingin mendapatkan suatu hidayah, akan sulit didapatkannya. Maka para hadirin brother and sister fillah, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Sya'ban ini, kita sebentar lagi akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Maka kita sambut dengan bulan Ramadan ini, kita melatih diri kita sebelumnya dengan sering membaca Al-Quran minimal 1 juz sehari saja. Karena ketika untuk menghadapi Ramadan, kita akan terbiasa. Karena hakikatnya siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan itu, mereka itu yang sebelumnya telah yang namanya mengasah kemampuannya di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban, Rajab, untuk melatih dirinya agar lebih kuat dalam menambah amal ibadah di bulan Ramadan nanti. Semoga kita semua dipertemukan kembali pada bulan Ramadan tahun ini dan yang akan datang. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian dan kata dan materi dan ilmu. Itu semata-mata dari kehilafan saya. Jika ada kebenarannya, itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.